Hai. Kayak biasa di channel ini kita akan bahas buku-buku, kebanyakan sih kita akan bahas novel ya. Untuk nanti kita pelajari unsur-unsurnya semuanya pokoknya, dan sebagai bahan untuk kita belajar ya nih, belajar nulis sebagai penulis pemula tentu saja. Nah teman-teman, nanti semua bagian-bagian yang kita highlight di dalam pembahasan kali ini akan dirangkum dalam tips and trick, makanya tonton terus sampai habis. Hari ini kita akan membahas buku novel ya, ini dia judulnya Mutiara di Atas Pesiar. Nah ini karya dari Mbak Mahniar Sinaga ya, dan ini terbitnya di Pustaka Media Guru. Jadi Mbak Mahniar Sinaga ini adalah seorang guru di Kota Medan ya kan. Nah kita akan bahas nih bukunya. Pertama-tama mungkin kita akan bahas nih penampilannya ya. Ini mungkin nanti bisa menambah referensi penerbit ya, mana tahu teman-teman ingin juga menerbitkan karya sebuah novel atau buku-buku yang lainnya. Kita lihat dulu penampilannya ya. Nah secara kasat mata sih sebenarnya penampilannya oke ya kan, dan ini covernya seperti ini, dan di sini sudah cukup bagus ya, pesiar, dan ada gambar langit yang senja gitu ya, dramatik, dan ada seorang pemain biola. Nanti memang karakter kita yang perempuan itu pemain biola, dan yang laki-laki tuh ada seorang koki. Nah ini seorang kokinya diwakili oleh masakan ya, masakan kayak capcay gitu ya. Tapi menurut aku di sini kurang cocok ya berada di sini ya. Nggak tahu nih bagi teman-teman bagaimana nih ceritanya ya. Sebaiknya ini kayaknya dihilangkan aja gitu ya. Tapi ya ini mungkin kreativitas dari pembuat covernya ya, kita harus hargai. Dan menurut aku sih kalau untuk segi layout, walaupun sangat sederhana, mudah dibaca gitu ya, sederhana layoutnya, sederhana, tidak norak, dan ya cukup bisa dikatakan tidak macam-macam ya, tidak macam-macam seperti ini ya. Oke, ya ini dia Pustaka Media Guru. Tapi kalau untuk bahannya, ini termasuk bahan yang bagus ya. Dan ini covernya kan ada nih cover yang menggulung gitu kalau dibuka. Ini enggak seperti itu ya teman-teman. Dan ini kalau misalnya teman-teman apakah ini hanya menerbitkan karya-karya para guru, nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Nanti coba aku cari media sosialnya apakah ada, atau website dari Pustaka Media Guru ya teman-teman. Ini untuk sebagai referensi tambahan aja teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman ingin kenalan nih sama penulisnya Mbak Mahniar Sinaga, aku juga sudah letakkan nih sama sekalian tadi semua media sosial penerbitnya, aku juga sudah letakkan semua media sosial penulisnya di description box ya. Nanti teman-teman bisa langsung aja hubungi penulisnya untuk ya sharing-sharing mengenai dunia penulisan ya. Nah selepas kuliah di jurusan Tata Boga, Sultan nih karakter utama kita dibawa oleh pamannya yang sudah terlebih dahulu bekerja sebagai koki di sebuah kapal pesiar gitu. Nah, jadi si Sultan ini bekerja sebagai sour chef, atau kalau kita bahasa Indonesia kan asisten chef lah gitu ya. Sementara Eko si pamannya itu dialah kepala chefnya di dalam kapal pesiar itu. Nah dia harus pergi meninggalkan semua sahabatnya yang sudah sangat akrab ya di Kota Medan. Dia juga harus meninggalkan keluarganya, dan dia juga meninggalkan Laila, sahabatnya dari kecil yang sudah sangat dianggap adiknya sendiri. Nah tapi si Laila ini waktu si Sultan mau pergi, dia malah mengungkapkan cinta. Jadi ya dia juga bingung gitu ya, kenapa si Laila ini bisa mencintai dia gitu ya. Dan sementara Sultan itu hanya menganggapnya adik gitu ya, jadi kayak sister zone gitu kan. Nah di kapal pesiar ternyata Sultan menemukan kayak keluarga baru, sahabat baru, bahkan tambatan hati gitu ya. Kayak dia jatuh cinta sama seseorang, tetapi ternyata seseorang ini ya yang karakternya ada di dalam cover ini, yang main biola di atas pesiar ini, ternyata ya dia memang selain punya kapal pesiar itu, dia juga udah punya suami teman-teman. Tapi suaminya ini begitu sejak menikah terjatuh langsung koma sampai saat ini, dan dibawa dalam kapal pesiar itulah. Jadi istilahnya mereka bulan madu di sana. Jadi kapanpun suaminya ini sadar, dia sudah berada di atas kapal pesiar yang indah gitu ya. Bagaimana ini cinta si Sultan ini ya kan? Apakah nanti bisa lanjut sama si seorang pemain biola ini? Itu warga negara India, jadi namanya itu adalah Dilvicha atau Delvika ya, gak tahu bacanya apa ya. Nah bagaimana kisah cinta si Sultan ini ya kan, apakah di kapal pesiar itu, karena memang Dilvicha ini juga dia apa ya, kayak ada rasa tertarik juga sama si Sultan ini. Apakah nanti mereka saling jatuh cinta, ataukah hanya kasih tak sampai yang dialami Sultan ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Bisa dikatakan kalau segi troops ini memang troops yang lumayan
banyak dipakai ya nggak masalah ya, karena tropes kisah romantis memang seperti itu. Nah, yang menjadi pembeda nanti teman-teman bisa bedakannya di karakternya dan juga settingnya. Nah, ini juga ya, karakternya beda, settingnya juga beda ya. Setting ceritanya ada di atas pesiar dan juga ada di kota Medan itu. Novel ini menggunakan plot campuran, yang paling banyak sih sebenarnya first person ya, ketika dari segi sultannya selalu first person, tapi dari segi orang lainnya nanti terus diubah menjadi third person seperti itu. Cerita ini memiliki alur yang tradisional, jadi maju gitu, dan dimulai dari Sultan masih kuliah gitu. Dan ini padahal kalau menurutku setengah bagian novel ini ketika si Sultan masih kuliah dan lain sebagainya, punya sahabat dan lain sebagainya, itu adalah bagian novel yang belum masuk ke cerita utamanya ya. Seharusnya itu hanya menjadi bagian backstory yang bisa kita flashback. Jadi sebenarnya porsi untuk mengungkapkan status quo atau mengungkapkan bagaimana kondisi karakter sebelum ditimpakan konflik ya, untuk memajukan cerita, itu sebenarnya hanya 1% aja ya teman-teman, untuk mengetahui oh dia saat ini tuh kerjaannya ini. Nanti misalnya, nah ini nanti bisa kita pelajari lagi ya, bagaimana cara menentukan porsi-porsi beat di dalam sebuah outline itu, supaya nanti tensi ceritanya juga terjaga, dan supaya juga tidak di awal-awal itu belum sampai ke dalam premis utama cerita ya. Premis utama cerita ini kan sebenarnya si Sultan waktu jumpa dengan perempuan itu, istri orang itu kan premis utamanya. Seharusnya bisa dimulai bisa lebih cepat dimulai dari bagian itu saja. Dengan plot yang seperti ini, kita juga bisa dibawa lebih dalam masuk ke dalam cerita utamanya. Kita bisa lebih kenal dengan Dilvica-nya, karena Dilvica ini karakter utama perempuannya ya. Kalau porsi dia lebih banyak digali, pasti kita juga nanti pasti attachment sama si Dilvica ini lebih kuat lagi. Attachment sama si Sultan oke lah sudah, karena dia sudah dari sepanjang cerita sudah ada, tapi Dilvica ini muncul di tengah, jadi kita kayak kurang ya, padahal itu karakter utama wanitanya lah gitu ya. Jadi emosi kita pasti akan lebih dimainkan kalau kita lebih kenal dengan si Dilvica ini. Nah, untuk karakternya bagi Sultan ini memang sudah sangat jelas ya diapakan di sini, tapi dijelaskan di sini, tetapi mungkin menurut aku terlalu sempurna si Sultan ini ya. Padahal kita kalau mau terikat dengan karakternya, harusnya karakternya punya kekurangan ya, biar lebih manusiawi. Dia sempurna, ganteng, pintar, udah gitu dapat pekerjaan yang langsung bagus gitu kan di kapal pesiar. Memang ada sih beberapa kekurangannya, kayak apa sih kekurangannya, keluarganya juga sangat harmonis, dia dicintai adik-adiknya, ayah ibunya juga orang yang sangat mencintai keluarganya gitu. Jadi kayaknya nggak ada celah gitu ya di dalam diri si Sultan ini. Ini mungkin yang membuat kita kurang gitu ya. Si Sultan ini sangat-sangat sempurna sekali sehingga kita kurang bisa menggapainya gitu, reach ya, connected kita sama si Sultan ini kurang gitu. Ini kan novel ini seharusnya ya membawa karakter arc-nya itu jelas gitu ya. Misalnya kalau awal cerita si karakternya ini negatif, nanti di akhir cerita jadi positif, atau misalnya awal cerita dari positif, nanti akhir cerita jadi negatif gitu ya. Tapi pasti ada kekurangan yang dialami atau ada kekurangan yang dimiliki oleh si karakter ini tadi, yang nanti akan diubah gitu di akhir cerita. Entah bagaimana berubahnya, entah jadi positif atau negatif, yang pasti kekurangan ini selalu harus ada gitu ya teman-teman. Aku suka adalah ceritanya ini atau gambar tuturnya itu cukup Medan nanti di narasi dan juga di dialog, dan itu aku suka karena memang aku juga orang Medan. Tetapi ada memang beberapa hal yang memang dibuat untuk supaya dimengerti secara universal, sehingga jadi rasa Medannya itu hilang. Bukan hanya hilang rasa Medannya, tetapi jadi hilang juga logikanya gitu ya. Artinya orang Medan ngomongnya nggak seperti ini gitu ya. Tapi memang dipahami sih, karena buku-buku yang dituliskan oleh orang-orang daerah, tapi kemudian nanti dapat editor yang orang beda daerah, itu nanti pemahamannya juga jadi beda ya teman-teman. Jadi kayak nggak dimengerti gitu sama orang yang bukan dari daerah tersebut. Nah, itu adalah problematika dari penulis-penulis yang ada di Indonesia ya teman-teman. Jadi dia banyak terpengaruh oleh daerahnya. Untuk yang pakai bahasa Inggris, ini ada beberapa hal yang kurang luas ya, masih
masih agak kaku gitu ya teman-teman. Nah, dalam tata bahasa ada beberapa kekeliruan dalam menggunakan atau dalam tanda baca di dialog teks ya, itu bisa dipelajari teman-teman. Ada beberapa penggunaan kata mungkin ya teman-teman, dan ini bisa jadi tips ya. Kalau misalnya teman-teman nulis, jangan lupa selalu cek di KBBI, pastikan dia itu jenis katanya apa gitu ya, kelas katanya apa, apakah kata kerja, kata sifat dan sebagainya, sehingga dalam penggunaan dalam kalimat itu lebih tepat. Misalnya kayak kata kuliner ini kan kata sifat gitu ya, jadi ada di dalam kalimat yang kamu harus buka kuliner gitu ya, kamu harus kerja kuliner gitu ya. Sebenarnya kan lebih baik bukan buka kuliner tapi buka usaha kuliner. Harus juga dipelajari penggunaan huruf besar dalam panggilan ayah ibu ya, karena ini first person, seharusnya panggilan untuk ayah, ibu gitu kan, itu adalah huruf besar ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke reading time. Chapter 1. Pengaduk perasaan. Senja menyentuh kulitku menjadi gelap dan lebih gelap. Perlahan aku turunkan ransel di pundakku dan segera masuk ke musola kampus. Aku bertemu beberapa temanku yang sudah siap menggugurkan kewajibannya. Waktu maghrib tiba. Waktu begitu cepat berputar, hari begitu cepat berganti, minggu berjumpa bulan dan bulan berjumpa tahun. Dari pukul 8 sampai maghrib, aku masih berada di kampus untuk menghabiskan semester 8 ini. Semua waktu kuhabiskan di perpustakaan kampus. Saat ini waktu di mana tingkat kesibukan sudah melanda. Ya, aku sedang menyelesaikan skripsiku. Badan terasa pegal, mata redup bak daya lampu 5 watt. Kepala sedikit puyeng bagaikan globe yang sedang berputar, ingin merebahkan badan di atas sajadah hijau ini. Tan, dari mana? Kok lama lapor ke rumah Tuhan? Tanya Jeffrey loyo. Ah, kamu mau tahu aja, aku lelah sekali. Aku tidur sebentar ya, nanggung pulang. Bagda Isa kita pulang. Nah, ini mungkin dialog yang itu tadi yang aku bilang agak kurang pas kalau terjadi di Medan ya. Ah, kau mau tahu aja. Biasanya kita gitu ya. Aku lelah kali, aku capek kali, gitu ya. Emang aku satpammu? Aku juga mau tidur tahu. Untuk apa kamu cari aku? Toh kamu juga mau tidur. Nah, memang untuk beberapa orang di Medan ini kau itu terlalu kasar ya. Memang beberapa ada yang pakai kata kamu, tapi biasa itu orang tua ke anak gitu ya. Tapi kalau untuk sesama teman jarang sih pakai kamu ya. Selalu pakai kau gitu, apalagi teman dekat. Bukan aku yang cari, tapi geng kita. Kuliah tahun angkatan para wanita. Kutawa, ada cerita apa? Jika nggak penting, nggak usah diceritakan padaku. Aku lelah sekali, kirim surat aja ntar. Kamu kok bercanda sih Tan? Aku serius, mencarimu itu seperti berburu mutiara di dasar lautan yang tidak tentu di kedalaman berapa. Guru Jeffrey. Laila biasa meneleponku. Apa benar Laila mengalami kesulitan saat ini? Kamu serius, Jeff? Sejak kapan kamu serius ngomong? Biasanya kamu humoris banget ketika menyampaikan sesuatu walau dalam keadaan rumit. Hahaha, candaku pada Jeffrey yang sedang asik dengan smartphone-nya. Bukannya dia baca Al-Quran, malah asik chattingan. Ya, ini adalah gambaran dari awal cerita Mutiara di Atas Pesiar. Jadi memang gaya bahasa ketika si Sultan ngobrol sama kawan-kawannya, ini banyak gengnya di kampus itu ya, itu lebih santai gitu ya, lebih santai. Nanti kalau di tengah-tengah nanti agak berubah lagi kalau ketemu dengan si Dilvica ya, karena dia udah bertemu dengan tambatan hatinya, agak-agak lebih dewasa lah dia waktu dalam dunia kerja ya teman-teman. Nanti sebagai gambaran aja. Sekarang kita masuk ke tips and trick. Nah, satu, di dalam novel karakter itu paling penting ya teman-teman. Jadi kita harus bisa mampu mempelajari karakter arc atau kurva karakter. Jadi novel itu harus bercerita tentang perubahan karakter. Kalau misalnya karakter itu tidak ada yang berubah, nanti ada satu hal universal yang sulit kita ambil dari bacaan itu. Karena sebenarnya yang ngikat kita dengan sebuah cerita, entah cerita siapapun karakter yang nanti kalian, seasing apapun karakter yang kalian munculkan, tetapi nanti ada satu garis lurus atau satu tarikan benang yang menghubungkan antara buku yang asing itu dengan kita. Apa itu ada perasaan yang universal. Misalnya
kan novelnya kayak simulasi kehidupan gitu ya, yang bisa relate sama orang-orang banyak. Itu harus kita buat gitu ya. Yang kedua, kita harus ingat premis utama cerita kita itu apa. Jadi berangkatlah dari si premis utama ini ya. Jadi kalau ada backstory, selip-selipkan aja gitu sebagai flashback, sebagai buah pikiran dari si karakternya, dia mengingat sesuatu gitu ya, mengingat hal-hal yang masa lalu gitu. Jadi itu dilakukan bisa membuat pembaca itu tidak merasa bosan ya kan. Oh ya, ini masalah telling, di sini juga terlalu banyak tellingnya, agak banyak gitu ya, agak banyak tellingnya. Dan teman-teman kalau suka cerita-cerita romantis ya di atas kapal pesiar, ini sangat bisa dibaca ya, pesan ke penulisnya. Aku yang juga berterima kasih kepada Kak Maniar Sinaga ini sudah mengirimkan bukunya. Semoga tetap terus semangat berkarya ya Kak. Kita tunggu karya berikutnya. Nah, untuk teman-teman writers, aku mengucapkan terima kasih banyak sudah mau menonton sampai habis ya teman-teman. Tetap terus semangat berkarya, jaga kesehatan selalu. See you.